Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol lagi yuk. Ayo. Wih, balik lagi teman-teman. Masya Allah, bangkit lagi nih bersama kami di Ngobrol santai. Nah, Setelah kemarin ya, episode kemarin aku sendirian tuh ngobrol jam 1 malam tanpa adanya partner, dan kali ini rame-rame partnernya. Sekarang tuh rame-rame karena ada Teh Ian, ada Teh Ita, dan ada Teh Ayu. Halo. Jangan Loyok loyok banget ya Bu. suaranya ya. Kayak Halo. belum makan. Kayak belum makan. Aduh, senang banget sekarang Kok tuh. awkward ini ya? Terus awkward gitu. Biasa Santai aja. aja sih. Kan Santai ini aja. judulnya juga ngobrol, jadi santai aja lah. Ya, ngobrol santai. Jadi kita seneng banget ya kita bisa balik lagi ngobrol-ngobrol bareng temen-temen, dan sekarang Bisa, apa namanya? berdua lagi nih. Ada partner lagi setelah kemarin ngobrol sendirian ngalor ngidul. Sekarang ngobrolnya bahkan berempat. Nanti berlima lah kalau ada Teh Ana. Kalau ya. ada Teh Ana ya. Aduh, kebetulan banget kita lagi bareng-bareng nih teman-teman. Wah, badak. Jadi kita mau ngobrolin apa nih? Apa nih? Apa nih? Apaan tuh? Gini aja deh. Kemarin kan kita Daily. sempat off itu kan, sempat off lama banget ya, lama banget karena sih. ada beberapa hal sakit kemarin juga udah sempat dijelasin. Mungkin untuk perkenalan nih, kalau Teh Ita kan dulu udah pernah nih, Teh Ayu nih, Teh Ayu belum pernah. Teh Ayu apa nih kesibukannya sekarang? Kalau aku si Uji mah Nggak apa-apa, santai aja. Santai. Tuh Teh Sinta. kesibukan ya biasa lah di rumah, terus juga ngajar juga di madrasah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi Bagus itulah kalau banget ya. cewek Ibu di guru. rumah paling Ibu guru. Mm-mm. masak, kalau enggak tidur. Sama. Masih mending masaknya kak kita apa? Kita kan diam jadi parasit di rumah orang lain. Kalau enggak kayak tidur Kita mah makan gitu gitu. ya. Mm-mm. sama aja sih ya kesibukannya kayak aku sama Teh Ian. Kalau Teh Ita, wow dia mah mah super Kalau sibuk. dia tuh bekerja keras. Masya Allah. Apa Wonder ya? Woman. Semua juga udah pada tahu ya, dia tuh kan Iya. kayak sibuk gitu, sehari-harinya tuh sibuk. Sampai kepala di kaki. Heeh. Kaki di kepala gitu. Sampai kalau tidur susah banget kalau dibanguninnya ya. Iya kak, saking Capeknya ya. gitu. Gimana Teh Ita? Coba sekarang masih sibuk kerja apa gimana? Dijawab. Dijawab dong, bukannya malah cengar-cengir gitu. Jawab dong. Dijawab ibu. Dia sekarang juga cengok kerja kerja apa? Kerja. Kalau Kerja apa kerja nih? ya? kerja Ngelonte. sehari-hari lah kayak kan kalau kayak menyapu, mengepel, beres gitu kan kerja Maksudnya tuh ini loh kerja Maksudnya kerja kerja yang lebih berduit gitu. yang menghasilkan Kalau nyapu Iyalah, gue wah. juga nyapu tapi nggak berduit. nggak masuk ya pertanyaannya Allah. gitu, nggak masuk ke Gimana? sana. Kerjaannya masih sama, ngepet? Bukan ngepet ya teman-teman. Kerjaannya apa? kerja di toko. Oh, Masih sama kayak kerjaan sebelum-sebelumnya ya Teh ya. Waktu kan udah diceritain bahwa beliau adalah seorang tulang Pramuniaga punggung kali ya. keluarga ya, pramuniaga, tulang punggung keluarga. Ini tuh di circle kita dia paling wow paling ya. wow ya. Paling Karena sibuk, paling sibuk, paling susah. sering naktir, Iya, benar. Pokoknya paling lah. paling susah bangun. Si paling sulit kalau diajak main dah dia, karena dia kan kerja. Kalau kita kan nganggur Si ya. paling jahil. Mm-mm. Ke semua orang gitu. Iya, si paling jahil. Karena Ngomong kalau nggak- dong. karena kalau nggak jahil Bukan aku. Kuat banget ya. Karena kalau nggak jahil apa nih? Jelas. Terusin. aku gitu Bukan aku. Oke, terus next. karena Oke. kalau nggak jahil nggak seru gitu. Iya, benar. Karena hidup itu harus banyak humornya gitu. Oh. Jadi nggak boleh serius-serius amat gitu ya. Iya benar. Kalau sering dianggap serius gitu kan ke kitanya juga Stres gitu bikin ya. stres gitu. Benar emang nggak salah. Jadi kedah Emang seueur. Hurry, tapi ulah hurryan wae. Harus banyak humor ya. Next apa lagi? Nah, cerita tentang kesibukan nih ya. Pastinya kan nggak selalu sibuk gitu ya. Iya. Pasti ada waktu luang lah yang kita Waktu senggang ya. gunain. Nah, senggang. Kalau Teh Ita sendiri waktu senggangnya itu sering dipakai apa Teh?
beres. Misalnya apa gitu ya, kegiatannya apa tuh selain misalnya libur kerja, nah ngapain aja nih Teh Ita? Karaoke. Karaoke. Oh, karaoke iya, betul karena dong. aku pernah karaokean di rumah di sana sampai iya. jam 12 malam. Masya Allah. Bukan aku. Ngeliwat Iya. gitu, Iya, ngeliwat. ngeliwat. Karena Oh, ini. ngeliwat. Yes, karena aku adalah penggagas ngaliwat. Hayu ngaliwat deui. Oh jadi di waktu senangnya itu karaokean sama Ngaliwat. atau Diam di rumah. Biasanya kalau lagi bokeh dia diem di rumah. kalau nggak bokeh nongkrong Kalau gimana? nongkrong. Gimana di kedai? Nongkrong Di kedai ZB. ZB ya. Kedai JB ya. Promosi guys. Ya nanti kita undang si JB si paling pemarah. Pengusaha yang Entrepreneur, kerja keras, heeh. dia juga sama sih pencetus gitu ya, dari dia mah hebat lah, Psikopet. hebat lah dari nol gitu berjuang Gak dia ada yang mah. bohong guys. Kalau Teh Ayu sendiri nih, waktu senggangnya Teh. Kalau Tiduran. Kalau aku sih kalau nggak sibuk paling main HP. Kalau nggak main HP emang itu doang. Sama sih. Sama Ya. ya sih. Kurang lebih sama kalau aku sama Karena Teh. kalau satu dari kita udah nongkrong satu tuh pasti Iya, bener. tercetus lah masak-masak. Iya, betul. iya. Apa gitu. Iya. Jadi kayak gitu. Setidaknya dari perkumpulan itu ada manfaatnya ya, tentunya buat gitu. kita aja. Ya manfaatnya tuh kan ada yang masak, kita jadi kenyang gitu kan. Tapi kita semua tuh bukan semuanya yang diem gitu. Kadang kan ada yang satu kuliah, ada yang offline, ada yang online. Kalau yang lagi gak kuliah baru main. Nah Jadi gitu. gak semuanya kita cuma diam di rumah. Iya, kan misalkan setiap Kalau lagi harinya gak tuh sibuk. setiap harinya tuh ada yang ngajar, kayak Teh Ian, Teh Ayu kan ngajar. Beda-beda jadwal juga ya. Kadang kalau misalkan Teh Ian atau Teh Ayu lagi ngajar, paling aku yang nongkrong tuh Teh Mirna, Teh Ana, atau enggak kalau misalkan Teh Ana lagi ngajar, Teh Ita lagi kerja, Teh Ian, Teh Ayu, aku. Dan karena aku yang sering ada nongkrong tuh aku. Yang paling sering tuh aku. Karena kalau kita minggu libur, dia yang aku ngajar ngajar. gitu. Mm-mm. Mereka libur aku ngajar. Ya gitu deh ya kegiatan kita Ya mah intinya ya. mah nggak circle yang tidak membosankan. Iya. nggak Selalu setiap hari ada obrolan setiap hari ya. nggak setiap hari nongkrong juga kan ya. Jadi kita mah kalau waktu senggang aja ngobrol lah gitu. Dan kita tuh sebenarnya keluarga yang rasanya tuh kayak teman. Kayak temen. Kayak betul Sebenarnya kita masih keluarga. Gak apa-apa, campur Sunda we tenang. Kalau orang lain tuh kan jarang gitu ya ngumpul-ngumpul. Ngumpul kayak ngumpul. kita gitu ya. Jadi Bu Ayu ada belibet ya. Ngumpul-ngumpul nongkrong paling kalau orang lain paling sama teman atau apa teman jauh. Kalau kita kan satu Saudara, keluarga iya. satu circle masih itu aja tapi nongkrong serasa juga teman. bukan berarti tanda kutip nongkrong yang Iyalah. nggak jelas gitu ya teman-teman. Ya tadi di kedai JP minum apa Ini sih? di kedai JP. Mari Mas. Di kedai ini masih saudara kita Iya, ya. jadi teman-teman kita tuh satu circle ya, ada aku, Teh Ayu, Teh Ian, Teh Ana, Teh Teh Ita, Ija. Teh Ija, Teh Mirna, Teh Jenab, ada Teh Enda ya. Udah Masih gitu. banyak lagi lah ya. Yang cewek-ceweknya lah, yang Cewek-ceweknya. deket-deketnya. Nah itu tuh satu circle, kita tuh masih satu keluarga deket banget. Jadi nenek kita tuh adik kakaan ya, jadi kita masih ke satu keluarga. Jadi circle kita tuh benar-benar apa ya, Saudara? circle kita tuh saudara, isinya Rasa tuh teman. saudara semua gitu. Jadi iya deketnya tuh udah benar-benar yang kayak deket melekat gitu, sampai kayak nggak ada batasan ya antara kita gitu. jadi ngerasa nggak kesepian gitu. Kalau mungkin orang lain kalau nggak keluar rumah diem di rumah atau apalah, kalau kita mah alhamdulillah sih nggak ngerasa Iya, kesepian atau kurang main atau gimana. Jadi Kita kalau- main Jadi Iya. kita mah kalau nggak ngulampreng, apaan ngulampreng? Ngelampreng tuh nggak keluar Main dari rumah. keluyuran. Ngulampreng keluar gitu ya. Misalnya aku tuh di rumah nggak ada temen atau apa, langsung ke rumahnya Teh Ayu atau ke Teh Ita, ke kedai ZB gitu kan. Karena aku sama Teh Ian adalah parasit di sini ya. Aku sama Teh Ian yang paling sering datang ke rumah orang-orang di sini gitu. Paling sering nginep, paling sering kemana-mana liarnya. Jadi kalau udah sekali di imah iya teh terbalik-balik gitu, nggak pulang-pulang. terus Tapi mau- masih ini kan, masih apa ya namanya, masih deket juga rumahnya. Jadi kita satu saudara rumah ya. juga satu rumpun. Jadi rumahnya tuh
rumpun. Satu rumpun apaan tuh? Satu apa ya namanya? Satu komplek. Satu klan lah. Dua kalau- lengkah. Dua lengkah. kalau Berapa game langkah mungkin lah dari rumah? satu klan. Nggak jauh kayak dari sini ke Magelang Jadi misalnya. rumah kita tuh deket-dekatan banget, kayak misalnya rumah aku, rumah Teh Ian, rumah Teh Ana tuh pagigit-gigit apa sih? Bahasa Indonesianya pagigit-gigit, nyamping-nyamping. Pokoknya mah Samping-sampingan. saling bersampingan gitu lah, saling berdampingan lah. Jadi gitu. rumah aku, sampingnya rumah Teh Dempetan Ian, lah. sampingnya lagi rumah Teh Ana, sampingnya lagi rumah neneknya. Neneknya pokoknya tuh satu deket. komplek kita tuh ya. Jadi kalau mau main tuh gampang. Ayo kumpul di dia gitu kan, kumpul kayak gitu. Dan kita berharap setelah kita nanti nikah juga ya, misalnya tetap bisa kayak gini masih ya. tetap bisa berkumpul ya dengan keluarga, bersilaturahmi lah gitu. Meskipun memang udah beda lagi apa ya, nggak sendiri gitu nanti Maya. Oke. Gini nih, mungkin ngomongin tentang circle nih ya. Kita coba tanya satu-satu. Buat Teh Ayu dulu nih. Teh Ayu ada gak sih perasaan kayak Teh Ayu tuh ada sesuatu yang nggak disukai dari kita nih, misalkan dari aku terlalu sering main atau apa gitu kan? Atau apa ada nggak sih yang nggak disukai gitu kan? Bukan apa-apa untuk pembelajaran biar kita kan makin erat gitu persaudaraannya, biar saling introspeksi diri gitu. Sok dari Teh Ayu ada nggak yang nggak disukai gitu dari kita apa aja gitu, misalkan si Idin ntar mantuan masak Dengan personal lah, kalau personal nanti kesannya gimana gitu. oh ya udah dari semua deh yang nggak disukai apa? Ya itu kalau main tuh nggak pernah selalu lupa waktu gitu aja. Enggak gitu. Oh ya, Lupa sama apa gitu kan. Gitu aja sih Pak. lupa waktu ya. Karena pun juga sama gitu, kalau misalkan kita lagi main di rumah Teja misalkan dari pagi tuh sampai sore, waktu itu sampai malam waktu Bisa. pulang kita itu kan sampai Oh, maghrib Kita iya, sampai bener-bener. hujan-hujanan Bener-bener. gitu tuh bener. Sampai kita nyewa angkot buat pulang kayak gitu. Oh iya benar. Berarti karena kalau main tuh suka lupa waktu ya. Kalau dari Teh Ita, dari Teh Ayu enggak. ada lagi nggak? Coba dari Teh Ita. Udah ya. Ada sesuatu yang nggak disukai apa mungkin karena ada yang sering minjem uang atau gitu? Nggak ada. Enggak ada ya. Nggak ada. Ngomong Masya dong. Allah. Gemes nah hati eta. Ngomong dong. Jujur Sama aja. sih kayak Ci Uya gitu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Itu podcast kakak. Jangan panggil Cek Uya ya. Sama kayak Teh Ayu gitu. Kalau main Lupa suka waktu. lupa waktu. Kadang dari pagi sampai sore, kadang bahkan sampai nginep. Ya kan itu kamu. Aku sih sebenarnya aku kalau kayak gitu. Itu lupa waktu. Kalau dari Teh Ian apa yang Sama nggak sih. disukai? Sama aja lah. Suka lupa waktu. Kenapa Kak? Aku tuh seneng loh kalau sampai lupa waktu. Ya ada senangnya, maksudnya senang, tapi kadang-kadang yang Ada Jadi kewajiban gini, yang harus contoh dilakukan, misalnya kan? satu orang tuh lagi misalnya diamanahin sama orang tuanya nih buat ngelakuin apa gitu ya. Tiba-tiba dia nggak ngelakuin. Jadi kan kita tuh kayak ngerasa wah, boboting gitu gara-gara Gara-gara orang gitu kan. jangan. Gara-gara diajakan atau kumaha kan gitu. Jadi kita teh campur aja ya. Nggak Jadi apa-apa. jadi ngerasa gak enak gitu loh. Gitu Gitulah. Tapi iya emang bener sih ya, kadang kalau udah bareng-bareng tuh bener-bener kalau ke waktu ingat aduh sok cantik lu lewat-lewat. Dulu aja waktu ada Teja ya di sini, ada Teja di Sampai sini malam lah. dari pagi nonton film terus-terusan nyampe malam, nyampe Teja nginep di sini bermalam-malam gitu. Iya suka lupa waktu. Kalau aku pribadi sih hal yang tidak disukai apa ya? Nggak makan. Enggak sih, paling kalau misalkan gini nih aku Kamunya yang ngajakin- masak terus. enggak bukan gitu. Makan Kalau misalnya makanan. ngajakin gini ini mau ya gitu kan, atau ribet yuk Tapi nggak diturunin. ngeresponnya tuh sampai kita ini teh mau atau enggak gitu Jadi kan madog mayong gitu ya. lama gitu ngeresponnya tuh lama, itu sih paling kalau lupa waktu justru aku senang sih kalau lupa waktu. Jadi Senang dia tuh bisa beda ya kayak sama-sama. kita. Lama respon Jadi dari teman-teman kalau misalnya aja. tentang mamen gitunya Teh Anis Karena mah gitu ya. eta nu diutamikeun. Nomor satu kalau Berarti pertama makanan nanti aku kalau harus masukin sate itu. iya masuk Itu setelah itu Sunda. iya harus masukin setelah itu. Tolong Insya editor. Allah. Insya Allah ya. Ya lanjut aja. Udah itu aja sih kalau aku yang hal yang kurang disukai.
Oke, lanjut. Mungkin harapan deh, harapan. Harapan buat Langsung circle harapan. kita. Oh ya, nanti aja. Oh ya, masih betah ya, masih Gitu betah gitu loh, lah, masih apa betah. gitu loh. Ini atulah apa ya? Kasih pertanyaan dong. Tentang Bisa circle kita nih ya. Circle kita kan harapan lagi gitu kan. Ya, tahu. Apa ya? Gak apa-apa kan, harapan itu bukan berarti penutup ya, tapi ini tuh kayak pertengahan gitu loh. Wish gitu. Wishnya Teh Ayu buat circle kita apa? buat pribadi sama buat circle kita. Nah, buat pribadi Teh Ayu dulu nih. Ya, Di- kalau yang masih kuliah kan paling cepet lulus apa kayak Mirna gitu kan. Ya, amin. Kalau kan mesti tahap tengah-tengah kan. Tengah-tengah gitu. Kalau aku sih Harapannya Buat diri cepet-cepet. itulah adalah kalian juga tahu. Mm. Itu sih paling cepet-cepet merit atau gitulah. Apa Gak usah dibilangin, kalian juga tahu gitu. Tapi aku takutnya kalau misalkan nanti udah nikah tuh Susah buat kumpul. susah. Circle tiga tahu lah, Iya. lihat aja nanti. Harapannya gitu sih. Oke. Terus Kak Ian harapan buat diri sendiri, harapan buat circle kita. Kalau untuk aku sendiri pasti yang terbaik ya. Apa tuh? Mudah-mudahan lulus tepat waktu gitu ya. Amin. Terus bisa kalau misalnya nanti udah Punya uang masing-masing suami, gitu loh. uang Makan di mana gitu ya. uang Staycation ya, masing-masing staycation gitu ya, bareng. punya keluarga masing-masing masih bisa kita tuh reuni gitu ya, ikut gabung lah, nanti kita Masih tetap bisa pokoknya, kayak gini gitu ya, bareng-bareng kayak gini. berdoa sih gitu, harapannya gitu. Oke, kalau Teh Ita sendiri apa nih harapannya buat bangun dong, kerja lu. Gimana nih Teh Ita harapannya buat Teh Ita sendiri, Jangan bilang terus sama, ya. sama circle kita apa? Jangan bilang sama, harus beda. harapan aku So kehabisan ide cenah dokter akhir Sini ngomongnya. biasanya. Nah, nanti yang pertama deh ditanya. harapan aku buat aku Ya, buat Diri kamu sendiri, gitu. ya, Coba volume suaranya bisa dinaikin nggak? agak ditegasin gitu ya. harapan aku buat aku untuk kedepannya semoga aku Cepet bisa kaya gitu. menjadi orang yang jauh lebih kuat Amin. kuat dalam segala apapun, Jadi sekarang belum kuat nih. kuat Kuat Tapi tapi lebih untuk dikuatkan lagi. kedepannya lebih dikuatkan lebih lagi. kuat, lebih sabar, Apanya? lebih semangat, Ototnya. semangat untuk kerjanya juga. Iya. Amin. Untuk circle Pokoknya jangan putus asa, semangat. untuk circle kita harapannya Harapannya untuk circle kalian kalian. Jadi kamu nggak masuk. Kita dong. Gimana sih? Perlu ketua geng. Aduh, Allahu Akbar. Apa nih? semoga Sehat kita selalu gitu. itu Terus bareng-bareng. terus ke depannya semakin sukses, jaya. Amin. Jaya. Per orangnya sukses ya, kayak gitu bisa. Amin. Oke, kalau dari aku pastinya sama sih, harapan terbaik buat diri sendiri. Mudah-mudahan bisa mengupgrade diri sendiri jadi lebih baik lagi dari hari ini. Terus bisa mencapai semua yang aku inginkan, nggak perlu disebutin karena banyak gitu ya. Terus kalau untuk circle kita pasti sama kayak kita, berharap untuk bisa terus sama-sama meskipun nanti mungkin terhalang oleh kewajiban kita terhadap suami misalkan ya, terhadap anak dan lain sebagainya, masih bisa bareng-bareng. Terus juga tercapai semua apa yang kita inginkan bareng-bareng, bisa misalkan liburan bareng ke luar negeri, ke Mekah bareng ya, amin. Ya misalkan dipanggil sama Allah tuh bareng-bareng kita tuh. Terus ya bukan dipanggil Masa dipanggil ke rumah Mekah. Allah. Ibadah haji gitu. Ya dipanggil, kalau meninggal sih ya kalian aja dulu. Gak gitu nggak, dipanggil ke rumah Allah bareng-bareng gitu kan. Terus bisa misalkan kalau ada satu acara tuh kita bisa saling tolong menolong, misalkan nih Teh Ian mau ngeriak ke Meraya Sunatan, mau menyunatkan anaknya. menyunatkan sunatan anaknya lah ya gitu. Kita bisa saling bantu membantu pokoknya gitu dalam segala hal lah, karena sekarang juga udah kerasa kan suka bantu membantu, kayak misalkan aku nggak punya kerudung minjem ke Teh Ayu, ke Teh Ian, ke Teh Ita atau ke yang lainnya. Terus sekarang aku nggak punya uang minjem ke yang ada uang, atau misalkan ada paket nih datang tolongan heula gitu meskipun kadang ada Nah, yang itu nggak bayar, kebiasaannya kan. Teh Anis ya guys ya. Jadi Tolongan heula jadi ya. ninggalkan paket
can COD. dibayar can dibayar. Makanya biasanya yang suka jadi korban tuh Teh Ana dan Teh Ayu. Tapi Jadi- alhamdulillah suka dibayar ya kayak gitu. Ya pokoknya harapan terbaik deh buat circle kita. Pokoknya bukan circle kita aja, semua saudara-saudara kita, keluarga besar Mauju, harapan terbaik buat mereka semua gitu. Aku ada harapan lagi nih, yang paling penting gitu ya, mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang tentunya, supaya bisa reuni lagi, terutama reuni di surganya Allah Subhanahu wa Amin, taala insyaallah. gitu kan, bukan hanya di sini saja ya kita bisa berkumpul, bahkan nanti Di surga di bisa surga bisa saling tolong menolong, menolong gitu. Jadi bisa saling betot saling gitu ya. betot gitu ya. Jadi Teh Anis ke surga misalnya Teh Itan teh misalnya itu contoh ya mah contohnya. Jadi wah diambillah gitulah ya. Jadi road tuh Jana, Masya Allah. gitu. Pokoknya alhamdulillah juga di circle kita nggak yang melakukan hal yang tidak baik, justru sering saling mengingatkan terhadap hal kebaikan. Misalkan ada yang satu mau sholat lah gitu kan. Terus misalkan ada pengajian, yuk ngaji ke dia iya ayo bareng kayak gitu sih kalau di circle kita alhamdulillahnya gitu. Dan pemerkasa kalau ke pengajian itu Teh Ian dan Teh Ayu biasanya, ayo ngaji gitu kan, hayu dan paling males aku dan Teh Mina. kalau ke anak maman aku nomor 1 gitu kan kalau yang makan gitu. Tapi aku mau nanya nih, kan kalian punya circle kan selain di keluarga. Kalau keluarga kan udah pasti circle. Aku tuh masih penasaran gitu, apa sih yang bikin kalian tuh nyaman di circle kalian yang bukan keluarga gitu? Di luar Kan circle kalian ini. masih punya circle gitu loh, circle yang mana Lain. gitu ya. Oke, kalau dari aku mungkin circle Yang bikin nyaman tuh seperti apa sih? sebenarnya sih kalau boleh jujur ya punten ini Ini mah gak curhat ya, cuman apa sih kayak ya cuma sharing. Jadi aku dulu waktu SMP kalau SMP masih kecil lah ya, waktu SMA ada satu circle, waktu itu circle karena suka boyband Korea, saya juga karena suka boyband Korea. Wah, kita tuh kemana-mana bareng, sampai 1 minggu sekali tuh kita datang ke satu rumah si teman itu, teman circle itu cuman buat nonton video klip Korea gitu kan, cuma nontonin itu atau nonton drakor. Nah pas udah keluar keluar sekolah SMA kan, mereka kuliah duluan tuh, kan aku kerja dulu, mereka kuliah duluan. Yang pada akhirnya mereka menemukan teman baru, menemukan circle baru, dan apa ya yang aku rasain gitu kan, mungkin karena aku nggak suka K-pop, bukan nggak suka K-pop maksudnya kayak bukan karena itu, karena mereka kan udah jadi pas ketemu itu mereka sharing tentang dunia perkuliahan dan aku diem karena aku nggak tahu apa-apa. itu yang gue rasa. Karena aku nggak tahu apa-apa, ya udah kayak diem aja. Dia dalam itu tuh kayak emang nggak bisa ngobrolin sesuatu yang aku pahami juga gitu kan. Misalkan kayak kalau K-pop kan aku juga paham, kalau misalkan tentang dunia perkuliahan pada waktu itu aku nggak paham sama sekali. Pada akhirnya waktu itu aku agak menjauh deh, karena emang mereka setiap ketemu, setiap apapun tuh selalu membicarakan tentang bagaimana dosen mereka dan sebagainya. Sedangkan aku nggak ada sama sekali pengalaman tentang hal itu, dan aku rasa tidak mereka tidak bisa menghargai hal itu menurut aku. Sampai hari ini pun kita masih bareng-bareng, cuman rasanya tuh beda gitu kayak dulu, rasanya tuh beda banget. Nah itu yang aku rasain, makanya circle yang menurut aku benar-benar circle aku banget itu adalah circle ini. Karena pertama kita bisa saling menghargai, yang kuliah sama yang enggak ya kita ngobrolin. Misalkan ini nih, aku ngobrolin tentang perkuliahan sama Teh Ian aja misalkan, karena kalau sama yang lain ya nggak akan nyambung kan Teh Ayu ya. Misalkan tentang pekerjaan ke Teh Ita, aku ngedengerin dari Teh Ita dunia pekerjaan tuh kayak gimana, dari Teh Ayu pengalaman kerja di luar kota kayak gimana, ngedengerin. Dan aku aku cuma bisa ngobrolin tentang itu aja gitu. Kalau tentang dunia perkuliahan aku dengerin dari Teh Ian, dari Teh Mina yang kuliah, yang pada kuliah gitu, kayak pada melanjutkan sekolah. Jadi kita tuh bisa saling menghargai profesi kita masing-masing gitu, tanpa menjatuhkan satu sama lain. Jadi bisa menempatkan diri di mana nih kita bisa mengobrolkan tentang dunia perkuliahan, di mana kita bisa mengobrolkan tentang dunia pekerjaan. Nggak kayak circle aku yang pada waktu itu gitu kan. Jadi ketika bertemu tuh ngobrolin dunia perkuliahan aja, tanpa tahu di
sebelah mereka terus satu orang tuh nggak kuliah. Aku nggak paham gitu tentang hal itu di waktu itu. Mungkin lebih ke satu frekuensi kali ya. Iya, jadi satu frekuensi itu di sini gitu. Terus ada circle di sekarang di dunia kuliah aku temenan sama dari 42 orang, aku cuma temenan sama 2 orang. Yang deket banget tuh cuma sama 2 orang. Itu satu frekuensi kan? Iya, satu frekuensi. Rata-rata memang gitu sih. Iya, cuman sama 2 orang ini. Dan mereka tuh 3 tahun lebih muda daripada aku, karena aku kan gap year ya kuliahnya. 3 tahun lebih muda daripada aku, tapi enak aja gitu ngobrol sama mereka, bisa saling menghargai lah gitu kan. Yang paling penting sih itu. Jadi menurut aku tuh circle yang buat aku benar-benar sangat-sangat dihargai adalah circle ini, circle keluarga ini, dan circle di luar itu, circle di dunia kuliah ini yang 2 orang. Mungkin bukan kesan yang kita menjadi tidak baik ya, atau Iya. mungkin ke yang lebih pas. Iya, yang lebih pas pas untuk banget. diri kita tuh seperti apa sih. Kalau aku kan mungkin aku suka K-pop nih, jadi frekuensinya tuh kadang yang suka K-pop jadi ngomongnya juga nyambung, atau yang kayak pribadi kayak aku jadi nyambung gitu loh. Itu sih paling. Kalau yang beda konteks ya gimana kita mau ngobrol, kalau kitanya aja nggak tahu. Iya gitu. Kalau Bu Ayu sendiri kalau yang di luar ada berapa? Banyak sih kalau circle, kayak teman-teman sekolah juga ya mereka baik kayak gitu ya. Paling kalau nggak satu frekuensi sih gitu aja. Kadang Cuman deket aja gitu lah ya. ya dekat, tapi namanya kita satu frekuensi kan, tiap orang kan beda-beda, ada yang satu frekuensi ada yang enggak. Mungkin yang satu frekuensi itu cuma beberapa sih kan, juga temennya juga. Semua orang rata-rata begitu ya. Iya. Jadi tidak, maksudnya tuh deket sama teman pas SMA ataupun SMP memang deket, cuman kayak yang frekuensinya cuman kayak segelintir orang. SMA aja. Pada saat SMA yang aku rasain aja kayak gitu. Jadi pas udah keluar SMA, kalau misalkan aku ngobrolin sesuatu hal yang pada waktu SMA tuh jadi bahan obrolan tiap hari, ketika aku ngobrolin ke mereka tuh udah jadi bukan perhatian lagi buat mereka, kayak oke gitu kan, kayak oke. Jadi kayak udah berarti udah bukan circle kita lagi. Kita udah bukan temen yang mereka butuhkan lagi. Ini sekarang Jadi pesan-pesan lah dari aku mah. sama aja. Aku mah sama aja lah. Aku mah Taita nggak tahu Taita. Apa aja. ngangguk doang lu? Anda hanya menyimak seperti itu sefrekuensi. Hanya di dibongkar nih ya. Hanya di sini. Kalau di sebut sini. nama tit, maaf. Katanya yang paling itu tuh di sini, katanya yang paling, ya aku juga ngerasa kayak gitu. Meskipun aku punya teman di luar, tapi yang aku rasain tuh yang paling klop ya di sini gitu. Ini kalau kita reunian tuh better kita ngomongin yang masa-masa dulu Iya sekolah. benar. Kenapa sih gak ngomongin itu gitu? Iya, Gak ngomongin bener-bener. konteks Yang aku rasain gitu. lain gitu. Iya Teh Ayu, yang aku rasain kayak gitu. Ketika kita ketemu lagi tuh, kenapa harus ngobrolin tentang pencapaian gitu loh? Seolah-olah kayak kita tuh berlomba-lomba dalam pencapaian. Padahal kan yang paling yang seru tuh kalau reuni ngomongin Nostalgia. tentang kenangan kita waktu SMA Lucu dulu gitu, gitu. zaman TK. Iya, kadang aku juga kalau bisa ketemu sama teman SMA kan kayak, atau teman SD atau teman SMP, di mana ayeuna kumaha cenaka, kayak apaan sih gitu kalau ngomongin yang kira emang nggak ada obrolan yang lain lagi gitu. Kalau untuk pesan-pesan nih gimana? Ini udah ending nih. Udah ending. Pesan-pesan terhadap Bukan pesan-pesan, jadi kayak kalau ada nih ibaratnya bayangin aja ada orang yang memang tadi nggak frekuensi sama kita, apa sih yang mau kita ucapkan gitu ke dia, sampaikan ke dia apa gitu, sebenarnya ke mereka gitu, maksudnya ke mereka yang memang. kalau dari aku kalau dari aku pribadi sih mungkin ke orang-orang yang kayak gitu ya, kayak yang tadi kita obrolin, coba kalian Menempatkan lihat audiens kalian tuh di mana gitu. Kalian boleh membicarakan sesuatu yang kalian pahami, asal orang-orang yang dengerin kita juga paham. Misalnya kalau misalkan ini kita satu circle, kita misalnya Bu Ayu atau Teh Ayu ngobrolin tentang Korea ke Teh Ian, dan Teh Ian kita ke orang-orang yang nggak tahu Korea, nggak nyambung.
mereka berdua bukan orang, Nah, tapi itu. bukan berarti aku nggak frekuensi ya, maksudnya yang di luar nih. yang di Kalau luar. keluar kan mesti Karena satu kan keluarga. kesukaan maksudnya tuh kan beda-beda ya. Hidup orang kan beda-beda. Nah, misalnya ngobrolin Korea ke Tian Tita, yang orang-orang yang nggak suka Korea kan jadi aneh kan, kelihatannya sih mereka nggak akan nyambung. Kalau Teh Ayu ngomongin Korea ke aku ya karena aku suka Korea ya pasti nyambung gitu. Jadi coba kalian tuh kaji gitu kan, kita tuh ngobrol sama siapa, ngobrol di mana, tempatkan obrolan kita tuh harus ngobrolin tentang apa biar sama-sama paham gitu. Jangan ini mah ngobrolin apa yang ngedengerin nggak paham. Kalau weekendnya tuh gini, kalau misalkan kita kalau kuliah kan kuliah subuh kan suka ada ini apa, kita tuh dulu kuliah subuh yang masing-masing ke atas tuh. Oh, yang ceramah ke atas kultum. Kalau kita kultum kan kita harus lihat audiens kita tuh ibu-ibu kah atau anak remaja atau anak kecil seperti apa. Ya pasti kita pilih-pilih Diksi yang tepat, bahasanya tepat. Kalau mungkin kalau untuk orang tua kita mau pakai bahasa yang sopan, pakai bahasa Sunda biar mereka ngerti. Kalau untuk anak-anak pakai bahasa yang anak kecil itu sih. Iya, jadi harus menempatkan lah gitu kalau ngobrol. Begitupun ketika kita reuni ya, kita harus ngobrolin sesuatu yang bisa kita bahas bareng-bareng ya. Tidak lain dan tidak bukan adalah kenangan-kenangan kita Nostalgia. pada saat sekolah. Jangan lo berlomba-lomba ngobrolin tentang pencapaian kita yang sampai mana, karena pencapaian orang tuh beda-beda gitu. Iya, beda-beda. Ada orang yang nyampe hari ini belum kerja, ada orang yang udah jadi miliarder dan sebagainya, beda-beda. Jadi kalau misalkan kita mau ngomongin pencapaian, harusnya lebih baiknya gitu. pencapaian kita omongin di ketika kita lagi seminar dan sebagainya. Kalau lagi reuni, cobalah obrolin kenangan-kenangan. Wih, kenapa jadi kayak gini? Tapi aku tuh pernah baca di salah satu postingan Facebook apa Instagram, kalau reuni itu rata-rata untuk itu adalah ajang untuk menunjukkan mereka punya mobil lah, mereka Ajang pamer ya, berseragam, mereka berseragam, mereka punya motor baru atau apa gitu loh. Kadang-kadang ngobrol tuh, lu udah punya apa nih? Iya makanya. Lu udah gimana nih sekarang? Jadi Udah terjadi punya apa kesenjangan nih? ya, Kayu. Terjadi kesenjangan sosial di dalamnya. Kayak yang masih di bawah, masih merangkak tuh kayak gue nggak mau deh Insecure. tarik diri Iya. untuk dari circle itu karena udah nggak sejalan. Iya, makanya itu yang aku rasain gitu. Pada saat itu ya udah aku menarik diri karena aku nggak paham dengan apa yang mereka omongin gitu kan. Nah aku ngerasa ya, oh berarti ini udah bukan tempat aku nih, karena aku nggak paham gitu, nggak ngerti dan aku nggak ngalamin apa yang mereka alami. Ya udah aku menarik diri. Jadi itu mah kayak bukan reunian kayaknya. Iya, ajang pamer. Ajang pamer. Kalau misalkan mau pamer ya sesama lu aja deh gitu. Nggak usah sama kita yang gitu. bukan Kita yang tempat. masih kita yang masih berkembang. Ngomong dong Bu, diam aja lu. Lagi merenung dia tuh. Oh iya. Oke, next deh ada obrolan lain apa lagi? Mumpung ini aku Kalau lagi ada acara-acara podcast kayak gini tiba-tiba mendadak gugup gitu. Mendadak gugup katanya. Seperti itu. Padahal kan nyantai aja. Nah, jadi mungkin itu ya obrolan Iya. kita di episode kali ini, di ngobrol kali ini. Ada beberapa mungkin manfaat yang bisa teman-teman ambil, ada beberapa mungkin dari obrolan kita yang bisa teman-teman Iya. implementasikan gitu Di ya. kehidupan teman-teman. Iya, seperti itu. Jadi sekali lagi tolong teman-teman kaji teman-teman ada di mana, ngobrolin apa, kepada siapa ya Teh ya. Gitu. tapi ini tidak menjudge loh, tidak menjudge teman kita buruk. Ini atau hanya apa. opini kita aja. Ya, just Masukan opini. lah. Ya, just Mereka baik semua baik. kayak gitu teman-teman. Oke, gitu aja ya, Ya. untuk Podcast ngobrol kali ini, podcast ngobrol kali ini. Jangan lupa buat teman-teman subscribe, like and comment. komen sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.